Shalom. Tadi kita menyanyikan lagu Tuhan yang selalu kita andalkan. Oke, hari ini saya akan bicara. Tapi saya butuh kita mau jujur. Sebab begini, dan kita mau membereskan atau mencari tahu lebih dalam lagi. Kita buka dulu Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Terus plusnya 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini Matius 6 ini ketika Tuhan lagi ngajar di bukit ya. Jadi pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini ketika Tuhan sedang mengajar. Di sini katakan gak bisa ngabdi kepada dua tuan. Pasti akan yang satu yang diperhatiin, yang satu enggak gitu loh. Yang satu yang setia, yang satu enggak diindahkan. Enggak dipikirin. Terus kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita sering dengar ini ayat. Kenapa Tuhan ini mengatakan atau sepertinya gimana ya, Allah dan Mammon gitu loh. Jadi Allah kan tuh punya kuasa. Dia kan pribadi yang berkuasa. Kenapa di sini ada nama kata Mammon? Gitu loh. Jadi seolah Allah ini ada Allah, ini ada Mammon. Jadi ada dua pribadi yang mempunyai sebuah power gitu loh. Karena gak mungkin dong Tuhan katakan ini ada tuan, ini ada dua tuan gitu loh. Berarti ini kan Allah ini punya kuasa, Mammon ini punya kuasa. Gitu loh. Sebab di sini dikatakan dua tuan gitu loh. Jadi ada namanya Allah, ada namanya Mammon. Nah, jadi dua pribadi ini Tuhan bukan menyajarkan, memberitahukan bahwa ada dua kuasa nih gitu loh. Ada dua kuasa yang saat ini kita orang Kristen dikatakan bahwa nggak bisa ngabdi pada dua Tuhan gitu loh. Satu kepada Allah, satu kepada Mammon. Lah emang Mammon ini apa gitu loh. Kalau sampai dibandingkan, sampai dikatakan ada Allah dengan Mammon, berarti Mammon ini punya kuasa dong. Logikanya gitu kan. Nah, Mammon itu adalah, kalau zaman dulu itu adalah salah satu dewa bangsa Suria. Nah, itu artinya the power of riches, apa yang ngomongnya riches lah, kuasa kekayaan. Nah, kalau di alam rohnya, kalau yang selama ini saya pernah dikasih tahu, kalau lihat di gambar di Google tuh serem-serem gitu loh. Tapi yang saya dikasih tahu tuh bentuknya seperti manusia, tetapi dia tuh badannya tuh penuh dengan duit, dengan uang, dengan dolar gitu. Jadi ganteng, jadi punya badannya seluruhnya uang. Apa maksudnya Tuhan ini mengatakan kamu gak bisa ngabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gitu loh. Jadi Mammon ini punya power, punya kuasa. Nah, begini. Money
atau uang atau mamon, ya, itu memang punya sifat-sifat ilahi. Maksudnya apa? Dia itu mempunyai rasa aman. Dia memberikan rasa aman. Dia memberikan rasa bersalah. Dia sanggup juga memberikan kebebasan, kuasa. Jadi seolah tuh dia tuh dibutuhkan sebuah kehadiran atau jadi maha hadir, di mana dia tuh memang punya kuasa. Ya. Simbolnya gini loh. Allah memberikan begini. Allah menyatakan bahwa jangan punya dua tuan. Satu yang namanya Allah, satu yang namanya Mamon. Mamon ini ternyata punya kuasa. Kuasanya itu mengikuti seperti apa yang Allah punya. Gitu. Nah, sifat keahlian itu ada di Mamon. Yang tanpa kita sadari, kita ini banyak sebagai penyembah Mamon. Karena Mamon itu mempunyai sifat yang namanya pertama itu mempunyai rasa aman. Kalau gue punya duit 5 juta, gue tenang. Kalau gue punya duit 100 juta, gue gak khawatir. Kalau gue punya duit 1 juta, gue udah gak pusing lagi. Gue dapet sebulan ini 2 juta lah. Gue gak pusing. Ada sifat rasa aman di dalam yang diberikan oleh Mamon. Dan juga memberikan sifat atau rasa bersalah. Ketika waktu duit gue hilang. Gue rugi. Kok gue jadi begini ya. Seharusnya gue gak lakuin, ini ternyata gue hilang. Jadi ada feel guilty sama seperti Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, ada rasa bersalah. Demikian juga Mamon mempunyai rasa bersalah ketika kita, misalnya pengeluarannya besar, kita merasa kehilangan uangnya, kita merasa gak mampu, bla bla segala macam. Itu sifat ilahi yang dipunyai juga oleh Mamon. Mamon itu memberikan kebebasan. Dengan uang kita bebas. Beli ini, jalan-jalan, beli itu, bla bla segala macam. Punya kuasa. Oh jelas, kita punya uang, kita punya bisa gaji orang, kita bisa ngatur orang. Itulah kenapa Mamon ini adalah dewa atau ilah. Karena dia punya power. Jadi kuasa di balik uang. Jadi kuasa yang dimiliki oleh uang itu. Nah, kuasa inilah makanya kenapa Tuhan gak membandingkan Allah dengan misalnya dewa perang lah atau yang lain gitu loh. Kenapa di Alkitab cuma hanya Allah dan Mamon? Tidak dibandingkan dengan yang lain. Karena di dalam dunia ini uang, dewa Mamon itu menjadi nyawanya manusia. Uang itu menjadi nyawanya manusia. Kalau kita enggak hati-hati, kalau kita enggak sadar nih, kita
kita akan jadi susah. Kuasa roh itu atau kuasa mamon itu ada di balik uang. Ya. Untuk menginginkan manusia, orang Kristen, siapapun di dunia ini, untuk lebih percaya kepada uang. Kenapa Allah mengatakan gak boleh dua Tuhan? Karena manusia akan memilih lebih percaya kepada uang atau kepada Tuhan. Kenapa? Karena mamon itu memberikan yang namanya rasa aman. Kalau di rekening gua ada 100 juta, tenang gua nggak khawatir, gua nggak takut. Masing-masing orang itu beda. Kalau gua punya rekening gua 5 juta aja di rekening bank gua, gua nggak takut, gua aman. Jadi kita akan merasa aman kalau ada uang yang menjadi sumbernya kita. Pekerjaan atau yang lain itu harus jadi resource. Tuhan yang menjadi source, sumbernya. Tapi kita menggantikan money is source. Money, uang jadi sumber. Inilah yang seringkali kita enggak menyadari. Bahwa sebetulnya kita ini kalau kita menganggap atau kita merasa aman, kalau punya uang, kalau punya pekerjaan yang bagus, kalau punya bisnis yang bagus, bla-bla segala macam, gua akan tenang banget. Gua nggak perlu khawatir. Itu menunjukkan kita adalah mementingkan atau menyembah mamon sebagai sandaran kita. Sebagai sumber keamanan. Aman kalau gue punya duit. Gue gak punya duit, gue khawatir, gue takut, gue gak aman. Saya ingin kita semua ngerti bahwa kenapa saya harus bicara seperti ini. Terus terang ketika saya mendengar atau membaca hal seperti ini, saya sadar saya salah. Saya sampai akar masalah yang saya cari. Kalau kita nggak menganggap diri kita oke-oke aja, kalian tidak akan pernah keluar atau bebas dari cengkraman uang. Problemnya, selama kita dicengkram uang, tidak akan ada berkat yang turun. Tidak ada berkat yang mengalir yang deras. Karena dikuasai oleh uang. Jadi maksud saya gini, jangan, gue gak kayak gitu. Gue gak kayak gitu. Jadi ketika Fitman diomong gini, kita mencoba menepis gitu loh. Gue gak kayak gitu. Bukalah hati pikiran kita. Kalau memang itu, sadarlah dan bertobatlah. Karena tujuan firman Tuhan untuk kita berubah menjadi lebih baik
supaya Allah bisa bekerja bebas, bekerja full dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak mengakui, kita akan diikat oleh dewa Mammon itu. Orang yang diikat oleh dewa Mammon itu nggak enak. Jadi kalau kita bergantung kepada uang, kepada harta, pekerjaan kita, aset kita, itu tandanya kita sedang menjadikan ilah Mammon itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Tapi Tuhan menginginkan kita harus senantiasa, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan uang. Jadi sekalipun kita nggak kaya, kita cuma hanya punya aset beberapa. Tapi kalau sikap hati kita bergantung sama Tuhan, Tuhan menjadi Allahnya dalam hidup kita. Dan hidup kita akan tenang. Dan sekalipun kita punya aset, punya uang banyak, pekerjaan kita bagus, bukan menjadikan uang, aset kita itu sebagai sandaran hidup kita. Sehingga kita tidak butuh Tuhan. Cara kerja daripada setan di dalam dewa Mammon itu adalah dengan memberikan yang namanya fear and greed. Memberikan namanya ketakutan dan keserakahan. Sehingga orang-orang yang masuk di dalam ketakutan atau masuk di dalam keserakahan pasti akan susah. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Khawatir adalah ketakutan. Ketakutan itu adalah iman kepada setan. Ketika kita khawatir, kita sebetulnya sedang menyembah setan dan membiarkan kekhawatiran itu menguasai diri kita. Dan ketika khawatir, sebetulnya mungkin kita kaget, kita adalah orang ateis. Orang ateis itu gak percaya Tuhan. Orang khawatir tidak melihat Tuhan ada di depan. Orang khawatir tidak melihat Kristus di masa depannya, di masa tuanya, bla bla segala macam. Dia tidak melihat Tuhan ada di masa depannya. Di umur 50, di umur 60, di umur 70. Dia tidak melihat Tuhan. Itulah yang membuat dia khawatir. Itulah yang diberikan setan. Dan kita mempunyai iman kepada setan dengan ketakutannya. Jadi kita tidak mempercayai Tuhan di depan kita. Tapi kita mempercayai apa yang setan katakan, bahwa Tuhan tidak ada di depan kita. Tidak tahu masa depan kita kayak apa. Makanya khawatir. Makanya takut. Orang khawatir adalah penyembah Mammon. Bukan penyembah Tuhan. Karena apa? Kalau gua ada duit segini, anggap 20 juta. Gua aman nantinya.
Kalau gue punya masa pensiunan, gue punya duit 1 miliar, gue nih akan aman. Lah problemnya gue gak punya. Nanti gue masa depan, gue masa tua, gue kayak gimana? Apa yang terjadi gitu? Kalau gue punya duit kan gue jadi buat pegangan gue gitu loh. Buat nanti kalau ada apa-apa gue punya pegangan. Kalau enggak gue gak punya pegangan. Itu yang selalu kita akan dengar dan dengar di dalam kehidupan yang kita jalani. Benar atau benar? Ketika kita khawatir, kita sebenarnya sedang menyembah setan dengan cara membiarkan khawatir dan takut menguasai diri kita. Dan ketika kita khawatir, kita menjadi orang ateis yang tidak melihat Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Karena engkau melihat masa depanmu tanpa Tuhan. Kalau iman kepada Allah, berarti iman kita melihat Allah ada di depan kita. Khawatir itu dosa, bukan yang namanya perasaan atau emosi. Dosa. Kalau kita tidak menganggap dosa, kita menganggap ini enteng gitu loh. Ya memang begini namanya manusia, mana mungkin sih gak khawatir. Sekarang sudah sadar posisi kita penyembah Kristus atau penyembah Mammon? Maka di awal saya katakan jujur. Dengan kejujuran kita tahu emang nyata gue salah. Tujuannya harus kita harus bertobat, kita harus dapat yang benar. Seperti yang dulu minggu lalu saya katakan, berkat Allah itu tidak mengalir melalui ketakutan atau kekhawatiran. Kalau kita tidak kalau kita tidak bertobat, berkat itu tidak akan mengalir. Karena setan melakukan, namanya Mammon itu melakukan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Nah, selama kita nggak menyadari, nggak peduli gitu ya, harus beresin, ya kita akan menjadi orang-orang yang selalu dan dikuasai sama setan, gak ada kebebasan. Jadi maksud saya gini, janganlah kita berpikir bahwa uang adalah source, sumber keamanan, kenyamanan, kenikmatan kita. Yang seharusnya kita berpikir bahwa Tuhanlah sebagai sandaran saya, sebagai pribadi yang saya andalkan. Yang tadi kita tanyakan, Yesus Kristus yang kau selalu ku andalkan gitu. Yang selalu itu menjadi bahan kita rasa aman. Bukan kalau gua bisa jual ini gua aman. Kalau gua punya uang ini gua aman. Kalau kerjaan gua begini gua aman. Kalau ini semuanya selalu dihubungkan dengan duit dan duit. Sehingga orang yang hatinya di uang selalu dan selalu ributin duit. Selalu khawatir akan duit, ngomongnya duit, nggak ada duit lah, nggak ada inilah, barang-barang naik lah, ini beginilah, kerjaan beginilah, ini semuanya selalu akan dihubungin ke duit. Itu penyembah Mammon, hidup di dalam kekhawatiran, yang selalu otaknya uang.
Kita nggak bisa nyembah dua Tuhan. Kita pilih Tuhan atau kita pilih Mammon, setan. Kalau kita pilih Tuhan, Ibrani 13 ayat 5. Jangan engkau menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ada bahasa Inggrisnya gini, don't love money. Indonesia hamba uang. Jangan menjadi orang yang suka cinta uang. Uang itu tidak masalah. Cinta akan uang itulah yang jadi masalah. Sudut pandang kalau kita anggap uang ini sebagai tools, alat yang kita bisa pakai. Berbeda dengan kalau kita menganggap inilah tempat uang ini membuat gua aman. Itu beda sudut pandangnya. Nah, jadi Tuhan katakan gini. Jangan cinta uang. Jangan jadi hamba uang. Tetapi cukupkanlah dirimu. Kalau di Inggris be satisfied. Artinya apa? Puaslah dengan uang yang ada. Gini loh, kita masing-masing orang beda. Ada orang gini, gue punya duit 5 juta aja tuh, aduh gue senang banget 5 juta. Karena 5 juta ini cukup buat gue. Tapi ada orang 100 juta gue baru senang, gue baru tenang. Jadi maksudnya Tuhan gini, berapapun uang yang kita punya, syukurin. Bersyukur dengan apa yang ada, satisfied. Jadi satisfied, puas. Puas dengan uang yang ada. Gitu loh. Terus Tuhan katakan, I will never fail you. Aku gak akan, sekali-sekali pun tidak akan membiarkan engkau atau ninggalin. Enggak. Jadi sekalipun uang itu cuma 1 juta, bersyukurlah, puaslah, bukan ngomel-ngomel, ngomongin duit mulu. Tapi Tuhan katakan bersyukur, aku sekali-sekali tidak akan ninggalkan engkau. Uang 1 juta ini sudah bersyukurlah. Kalau memang kelihatan nanti ada butuh, aku gak mungkin ninggalin. Nah kalau di Amplified begini. Let your character. Nah biar karaktermu, sifatmu tuh harus bebas dari cintakan uang. Merasa puas dengan apa yang Anda miliki. Being content with what you have. I will never. Kalau di penjelasan under any circumstance, dalam segala keadaan, enggak akan membuat engkau jadi give you up, nyerah, meninggalkan engkau tuh tanpa support, pertolongan, tanpa penyertaan gitu ya. Aku enggak akan ninggalin engkau tuh tanpa pertolongan gitu loh. Jadi Tuhan ingin katakan gini, udah jangan cintakan uang, puaslah dengan uangmu. Sekalipun nanti engkau butuh, jangan takut, aku selalu ada bersama denganmu. Aku akan tidak membuat apa, ketika engkau butuh, bukan aku akan ninggalin engkau gitu loh. Aku akan selalu menolong engkau, akan mensupport. Kalau misalnya butuh, nanti aku tahu apa yang kau butuhkan gitu loh. Tapi di awal dikatakan, satisfied. Puaslah, bersyukurlah. Amin. Fear and greed, takut dan serakah. Itu membuat orang tidak bisa yang namanya bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Selalu otaknya kurang. Takut, bingung. Makanya ngomongnya duit, otaknya jadi duit gitu loh. Nah itu berarti bukan Tuhan yang di otaknya, tetapi uang. Pantaslah disebut penyembah Mammon. Pantaslah Tuhan katakan, kamu gak bisa nyembah dua Tuhan.
Allah atau Mammon? Karena di pikiranmu apa yang ada gitu loh. Karena pikiranmu uang, ya engkau penyembah Mammon. Karena ngomongin duit gak cukup lah, inilah pasar mahal lah, ini begini. Karena otaknya itu di uang. Nah Tuhan mengingatkan begini, jangan mencintai uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, yang engkau punya bersyukurlah, puaslah. Aku sekali-sekali tidak akan ninggalin kau. Misalnya kau cuma punya duit 1 juta, pengeluaranmu 2 juta. Aku sekali-sekali gak ninggalin engkau. Terus firmannya lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janjinya Allah. Amin. Jadi Tuhan katakan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Maka tadi katakan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Dia ngomong Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Allah pasti akan penuhi keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan. Menurut supply-nya tuh supplier, dia supplier. Dengan gudang yang menurut kekayaan kemuliaan tuh gak terbatas gitu loh kekayaannya. Jadi Allah yang katakan gini, aku sekali tidak akan meninggalkan kamu karena aku akan cukupi. Cuman problemnya otak kita, kalau enggak disetel, kalau enggak disadari dan kita enggak mau cari tahu apa kesalahan yang harus kita ubah, selalu kita akan dikuasai sama setan. Karena kita akan selalu berpikir kurang. Jangan berpikir orang punya duit itu dibilang nggak ngalamin kekurangan, nggak punya pikir takut kurang lo ya. Jangan berpikir gitu. Mau orang miskin, mau orang menengah, mau orang yang kaya sekalipun, itu namanya kalau udah otaknya duit, itu akan selalu merasa kurang. Jadi hari ini kita harus belajar bahwa kalau kita saat ini hidup di dalam kekhawatiran, selalu bersana kalau gue punya uang, gue aman, gue buat pegangan. Itu sebuah dosa. Sebuah dosa yang menganggap bahwa uang jadi sandaran, sumber keamanan. Bukan Tuhan yang menjadi sumber keamanan kita. Bukan Tuhan yang menjadi sumbernya rasa membuat kita rasa ya aman atau rasa untuk kita bersandar. Tapi kita menganggap kalau gue punya duit, wah, gue pasti tenang. Itu salah. Amin. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyembah Dia. Kita harus punya firman-firman, ayat-ayatnya untuk membuat kita tidak bersandar kepada uang. Untuk kita tidak khawatir dan tidak takut. Beginilah. Yang dibutuhkan kita sebetulnya bukan uang yang banyak. Yang dibutuhkan kita adalah waktu kita dengan sumbernya. Kedekatan kita dengan sumbernya. Kenapa? Karena Dia adalah sumbernya. Uang itu cuma tools, efek samping. Tapi kalau kita dikuasai oleh uang, hidup kita tuh gak tenang, gak nyaman. Khawatir aja, takut aja. Gak tenang. Prinsipnya kalau kita terpisah dari Tuhan, kita bisa ngalamin resesi.
Tapi di dalam Tuhan tidak ada resesi. Amin. Tahun 2023 dianggap tahun yang gelap, enggak peduli. Janganlah kita aduh 2003 gue jadi takut ntar gimana. Kenapa lebih percaya kepada dunia? Kenapa enggak percaya sama Tuhan? Kenapa enggak ketika dengar kayak gitu, Tuhan kok akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kata kemuliaannya? Kenapa enggak mengatakan seperti itu? Kenapa ketika dengar malah jadi takut? Tapi justru kita harus mengatakan bahwa Tuhan, penyediaan Allah akan selalu ada dalam hidupku. Bahkan tidak ada yang bisa menjagaku lebih baik dibandingin Bapakku yang di surga. Amin. Bapak yang akan memberikan, dia take care of us gitu. Dia akan memelihara kita, menjaga kita. Bukan uang yang jagain kita. Ini yang harus kita rubah otak kita. Jadi jangan ngeributin duit. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Satisfied. Puaslah dengan yang ada. Allah sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Dia akan cukupi kebutuhan kita. Amin. Jadi buanglah omongan perkataan itu. Yang harus punya uang. Nah, kebebasan uang dimulai saat kita menyerahkan keuangan kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan, uang yang ditabung yang ada di rekeningku itu milikmu. Mobil yang ada di parkiran itu milikmu. Ini rumah adalah milikmu. Semua apa yang kita punya sebetulnya adalah miliknya Tuhan. Kenapa kita ini sudah dibeli lunas sama Allah melalui Kristus. Jadi dalam diri kita sebetulnya kita ini bukan milik kita lagi, itu miliknya Tuhan. Nah ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, termasuk uang kita. Kita menjadikan diri kita sebagai steward, pengelola. Menjadi orang yang bukan hidupnya untuk uang, tapi hidupnya untuk Allah. Jadi otaknya itu enggak duit, otaknya adalah tetap Tuhan. Nah terus gimana? Kita kan kerja mesti berhasil. Memang. Bukan berarti nggak boleh, justru harus berhasil. Karena firman ngomong seperti itu. Tapi dimulai starting awalnya bukan gara-gara khawatir. Wah gue mesti punya penghasilan 100 juta. Gue mesti berusaha karena supaya gue aman. Nanti kalau gue pun umur segini gue udah pensiun lah, gue udah ngawin. Itu startingnya dari rasa khawatir. Yang seharusnya kita mengatakan, Tuhan inilah hidup saya. Aku kerja karena memang aku harus kerja, tanggung jawab. Jawabku sebagai seorang manusia harus kerja. Sebagai laki-laki, ini tanggung jawab untuk bekerja. Dan bagaimana aku hanya mempercayai engkau. Karena aku percaya engkau akan tuntun saya. Dan ketika engkau memberkati aku, sama seperti engkau berkata kepada Abraham, engkau jadi berkat, engkau diberkati untuk jadi berkat. Jadi starting awal tuh bukan dimulai rasa takut. Kita harus berhasil, tetapi bukan dimulai ketika kita kerja, kita dimulai dengan rasa takut. Mesti kerja keras, mesti ini, mesti itu. Ini, panjang betul ya. Gini, saya ngomong singkat ya. Ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Dia ngomong gini, aku memberikan kepadamu tanah Kanaan itu dengan mudah. Ini sebetulnya dari luar dari konteksnya. Cuman saya ingin bagikan. Ini yang saya coba renungkan
Singkatnya begini. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tapi kamu diam di dalamnya. Negeri yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Kota yang lu gak bangun dikasih. Tetapi kamu diam dalamnya. Juga kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanamin, gak nanam, makan hasilnya. Itulah cara Tuhan ketika dia membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Itu cara Tuhan memberi orang Israel ke tanah Kanaan itu dengan cara mudah. Enggak kerja keras loh di sini ngomongnya. Masa kita harus kerja keras? Nah itu dia. Pola pikirnya beda. Kalau Tuhan mengatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Jerih payah tidak ditambahi. Tuhan yang ngatur, Tuhan yang memberikan yang namanya kemampuan kuasa untuk memberkati kita. Bukan dengan usaha keringat kerja keras kita. Makanya sih Tuhan ngomong, jangan kau berkata ya bahwa ini semua gara-gara engkau. Tetapi apa yang kamu peroleh itu semua karena ada kuasa yang kuberikan kepadamu. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Apakah bisa? Bisa. Cuma apa sih? Apakah harus melakukan ini, melakukan itu supaya Tuhan jadi tertarik sama kita? Kagak. Tuhan tidak minta perbuatan baik kita. Puasa, berbahasa lo, berdoa segala macam hanya supaya Tuhan memberkati kita. Kagak. Cuma satu yang Tuhan minta. Apa? Percaya. Just believe. Itu yang paling susah manusia. Kasih ke Tuhan. Makanya bangsa Israel pada mati semua. Cuman hanya Yosua dan Kaleb. Makanya banyak orang Kristen gak masuk ke tanah Kanaan. Padahal dikasihnya gampang. Kenapa? Karena gak punya kepercayaan. Nah kepercayaan ini butuh namanya kita harus membuang ketidakpercayaan. Nah saat ini dikasih tahu bahwa kita ini banyak yang sebagai penyembah mamon. Ya harus sadar bahwa ternyata gue ini penyembah mamon. Di mana Tuhan saya salahnya? Apa yang saya harus rubah otak saya? Yang kedua kemarin saya katakan apa yang setan bohongin kita. Nah kalau kita nggak mencari tahu dan tidak peduli. Ya selalulah dibohongin terus. Ya dibohongin terus mana bisa berhasil. Berpikir saya orang susah. Ya tetap susah. Kalau berpikir yang berhasil, gue berhasil. Akan jadi berhasil. Itu semua tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan. Tuhan udah sediain semuanya. Satu ayat yang terakhir. Ini minggu lalu saya katakan. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan dia itu mampu, dia bisa mencurahkan seluruh kasih karunia-Nya berlimpah kepada kita. Dia sanggup, dia bisa buat itu kasih karunia-Nya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena iman.
supaya kita cukup. Sufficiency in all things, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan berlebih. Untuk apa? Berbuat baik. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Dan katakan, gue gak kasih pas-pasan. Gue kasih lebih. Tujuan gue kasih lebih, lu buat baik. Itu saya akan bahas lagi nanti. Oke, sorry. Ada satu yang ingat gak? Di Yesaya 46 ayat 4 begini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau, dikatakan Tuhan katakan aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Inilah janjinya Tuhan. Amin. Yang saya maksud sudah percayalah kepada Tuhan, bukan ngomongin duit melulu. Jadilah kita penyembah-penyembah Allah. Amin. Bukan penyembah-penyembah mamon. Yang hidupnya selalu khawatir, hidup otaknya selalu uang. Tapi biar kita sekarang setel di otak kita. Tuhan nomor satu. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Apa yang aku miliki sekarang adalah milik Engkau. Dan aku bersyukur, aku puas dan aku akan lakukan dengan baik menggunakan uangnya gitu ya. Dan aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Titik. Udah, tenang. Udah kita tenang, rest. Semuanya Tuhan atur. Memang gak mudah gini ngomongnya. Tapi yang saya maksud, kita harus berusaha untuk bisa. Karena besokannya kita ngadepin gitu loh. Tapi sekali lagi, berkat Allah tidak mengalir melalui kekhawatiran ataupun ketakutan. Enggak ngalir. Jadi kita harus tuh set ulang, program ulang. Jadi sekali lagi, ini bukan perasaan. Kekhawatiran, ketakutan bukan perasaan. Tapi dosa. Nanti ya. Jadi bertobatlah. Ya. Bertobat. Kemudian berubah. Mulutnya berubah, otaknya berubah, sikapnya berubah. Semuanya harus berubah. Supaya apa? Berkatnya ngalir. Gak berubah, gak ngalir. Amin. Oke, tadi di awal sudah ngaku kan kita ada penyembah mamon. Oke, tadi awal sudah. Sekarang udah berubah dong. Dikasih tahu itu salah. Sekarang kita jadi penyembah Allah. Amin. Jadi penyembah Allah semua nih ya. Udah nggak jadi penyembah mamon lagi ya. Oke. Jadi mulai jangan cuma di sini, tapi tiap hari. Jadi ketika Allah, apapun yang kita sudah yang kita punya, bersyukur aja. Ya, gimana nantinya udah nggak usah pusingin. Nih satu yang saya ingat gak? Waktu saya ngebangun nih gereja, betul saya mau ngomong nanti berapa minggu yang lalu sih. Tapi saya ngomong sedikit ya. Ketika saya bangun gereja ini, kan saya ngomong sama Tuhan begini. Walaupun saya nggak ngerti saat itu, tapi kemarin diingatin lagi. Ketika saya bangun di gereja, lagi renovasi ya, saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan,
Urusan fisik, karena kan Allah roh kan, itu saya ngurus. Kenapa? Karena ya saya mesti ngurus datang, ngurusin tukang gitu, bla bla segala macam gitu kan. Itu urusan saya. Tapi urusan duit saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau minta sama orang kaya. Saya nggak mau minta sama bahkan jemaat pun saya jor-joran. Yang saya ingat itu paling 2 kali saya ngomong. Itu pun saya nggak bikin tantangan atau maksa untuk memberi, kagak. Saya ngomong pokoknya Tuhan, saya nggak mau tahu urusan duit. Alasan pertama, lah memang saya kere. Saya nggak punya uang. Berarti saya nggak punya kemampuan. Kedua, saya nggak mau minta-minta. Yang ketiga, ini rumahmu Tuhan, bukan rumah saya. Jadi urusan duit yang kau yang ngurus. Dan saya sama sekali nggak ngomong. Kalau saya mau bicara, kan sudah pelayanan udah berapa tahun. Orang-orang kaya sudah tahu. Kan dulu kan mau bantu di gereja kan ada orang-orang kaya. Maksudnya saya bisa ngomong lah sama orang kaya ini. Saya tinggal kasih info aja. Pak, nih kita lagi ngebangun nih. Cuman kasih info aja, dia pasti ngasih. Saya jamin pasti kasih. Tapi tidak ada satu pun saya telepon. Tidak ada satu pun saya hubungi. Kalau mereka tahu dari orang lain, pokoknya bukan dari saya. Tahu nggak? Akibat ini Tuhan mencukupi kebutuhan dari awal sampai akhir ini terjadi tanpa utang, bahkan masih ada duit. Tanpa hutang. Yang saya ngomong gini. Kalau kita mengatakan Tuhan, semuanya ada milikmu. Engkau adalah Bapa, engkau yang ngatur semuanya. Aku serahkan semua. Saya nggak mau tahu urusan saya nanti bagaimana. Masa depan saya gimana, saya nggak mau tahu. Karena engkau yang punya. Saya serahkan semuanya. Saya jamin. Kalau sungguh-sungguh, pasti berhasil. Saya jamin. Terus saya mau ngomongin itu istilah kasar itu khotbah tersendiri. Karena saya punya pengalaman itu. Tapi kalau kita nggak pernah merenew our mind, merubah pola pikir kita, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Yang mutusin kita. Maka penting bagi kita. Ya, bukan cari uang. Cari kebenaran. Maka firman katakan, carilah kebenaran terlebih dahulu. Maka semuanya yang lain itu ditambahkan. Yang dibutuhkan bukan banyak duitnya. Waktu kita sama Tuhan. Kalau kita gak punya kepercayaan 100%. Kita gak bisa menikmati aliran berkat itu yang kencang. Gak bisa. Karena itu ketahan sama kekhawatiran kita. Ketakutan kita. Kita yang nahan. Bukannya Tuhan. Jadi saran saya. Beresin ini dulu. Fokuslah. Kalau ini selesai kita nggak dikuasai sama mamon ini. Kalau kita sudah bebas dari mamon. Itu berkat ngalir. Berkat itu ngalir.
Karena berkat tidak mengalir melalui ketakutan atau kekhawatiran. Berkat mengalir melalui apa? Percaya. Jadi kalau kita mau berkat itu ngalir, punyalah kepercayaan yang 100%. Amin. Berusahalah. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke ya, musik.